Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah Anatul Thalibin jilid 1 masih halaman 313 faedah tentang zikir sesudah sholat. Qala al-musannifu wa syarihu wal muhasyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faidatun, ini satu faedah. Yukrahu lil musalli az-zakari wa ghairihi. Dimakruhkan bagi orang yang sholat, baik imam, makmum, atau orang yang sholat sendiri. Bagi orang yang sholat, siapa orang yang sholat? Az-zakari, badal kepada musalli laki-laki, wa ghairihi, dan lainnya laki-laki, unsa dan perempuan. Dimakruhkan bagi orang yang sholat laki-laki dan lainnya laki-laki akan apa makruh? Tarku syai'in naifa'il yukrahu, akan meninggalkan sesuatu dari sunnah-sunnah sholat. Jadi secara umum ini kelihatan semua sunnah makruh untuk kita tinggalkan. Ya, bukan meninggalkan semua sunnah sekalian. Setiap satu sunnah, satu sunnah, satu sunnah, kalau kita tinggalkan makruh. Nah, ini pendapat pertama. Oleh Syekhuna, berkatalah oleh Syekhuna Ibnu Hajar rahimahullah, wa fi umumihi nadrun, sabit pada umumnya sunnah itu nazar, perlu ditinjau. Artinya menurut Syekhuna, tidak semua sunnah makruh kita tinggalkan. Ada sunnah-sunnah yang hukum meninggalkannya bukan makruh, tapi khilaf aula. Walladhi yattajihu takhsisuhu bima warada fihi nahyun au khilafun fil wujub. Bermula alladhi, yang kuat ianya alladhi. Pendapat yang kuat itu takhsisuhu, khususnya makruh bima, dengan sunnah-sunnah warada fihi, yang datang padanya ma oleh larangan atau oleh khilaf pada wajib. Jadi menurut Syekhuna, tidak semua sunnah itu makruh ditinggalkan. Jadi pendapat yang kuat, yang lebih didukung oleh dalil, khusus makruh atau sunat-sunat yang makruh kita tinggalkan, sunnah-sunnah yang memang ada larangan khusus untuk kita tinggalkan, atau sunnah yang khilaf pada wajib. Misal di sini nanti ada contoh, melihat ke tempat sujud, hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan. Nah, itu kalau kita meninggalkan, itu makruh. Atau sunnah yang khilaf pada wajibnya, berselawat kepada al, ada yang mewajibkan di tahiyat akhir, ada yang tidak mewajibkan, ada khilaf. Berarti kalau kita tinggal berselawat kepada al, hukumnya makruh. Adapun selainnya seperti angkat tangan, takbir intikal, itu nggak makruh bila kita tinggalkan, tapi khilaf aula. Nah, itu secara umum. Nah, kita titik di sini, kita baca hasyiah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu yukrahu lil musalli. Dimakruhkan bagi orang yang sholat. Mutlakan. Hal keadaan si musalli ini mutlak. Imaman atau ma'muman atau munfaridan. Imam adaiya atau ma'mum atau munfarid. Qauluhu az-zakari bil jarri badalun mimma qabla. Az-zakari kita baca dengan jar, itu badal dari ma sebelumnya. Jadi az-zakari badal kepada musalli. Qauluhu wa ghairihi ay wa ghairi zakari min unsa au khunsa. Dan lainnya laki-laki dari perempuan dan khunsa. Nah, qauluhu qala syekhuna. Berulang ucapan musannif qala syekhuna ilah itu ibaratuhu ma'al asli kultu. Bermula ibaratnya syekhuna bersama asal. Jadi ibarat kitab Tufah bersama kitab Minhaj, ini di sana tertulis begini. Kultu, aku berkata, kata Syekh Ibnu Hajar, yukrahu lil musalli zakari wa ghairihi tarku syai'in min sunanis shalah. Aku berkata dimakruhkan bagi orang yang sholat, laki-laki dan lainnya laki-laki, akan apa makruh? Akan meninggalkan sesuatu dari sunnah-sunnah sholat. Kemudian Syekhuna melanjutkan, sama seperti di sini. Artinya beliau, musannif ini mengutip pendapat Syekhuna. Kemudian di sana tertulis wa fi umumihi nadrun, dan sabit pada umumnya sunnah itu nazar, perlu ada tinjauan. Walladhi yattajihu takhsisuhu bima warada fihi nahyun au khilafun fil wujub. Bermula alladhi, yang kuat ianya alladhi, itu khususnya makruh dengan ma yang datang padanya ma, dengan sunnah yang datang padanya sunnah, oleh larangan atau oleh khilaf pada wajib. Fa'innahu, maka sesungguhnya meninggalkan ma warada fihi nahyun. Sesungguhnya meninggalkan sesuatu yang ada larangannya atau ada khilaf wajib itu memberi faedah ya, karahatat tarki, akan makruh tinggal,
Kama sarrahu bihi fi ghuslil Jum'ati wa ghairih. Sebagaimana yang menjelaskan oleh mereka para ulama dengan nyama dalam mandi Jumat dan lainnya mandi Jumat. Di ketika membahas tentang sunnah-sunnah mandi, mandi Jumat, mandi hari raya, mandi mau ihram, ya kan? Banyak kan? Cuma di sono apakah meninggalkan mandi-mandi itu makruh semua? Enggak. Khusus makruhnya tentang yang ada dalil khusus seperti mandi Jumat sangat dianjurkan ya. Nah, itu kalau kita tinggalkan makruh mandi hari raya misalkan. Indah. Wa ibaratuhu ala bafadal. Dan bermula ibaratnya syekhuna di atas bafadal. Maksudnya ibarat syekhuna terhadap bafadal ya. Ini maksudnya mungkin ketika syarah Busyral Karim ya. Nah, Ibnu Hajar kan juga mensyarah namanya Minhajul Qawim ya kan. Nah, Qala Nawawi berkata oleh Syekh Nawawi, yukrahu tarku sunnatin min sunanis shalah. Dimakruhkan akan meninggalkan satu sunnah dari sunnah-sunnah sholat. Intah. Hai, ini masih kata Imam Nawawi, artinya fayam bagil i'tina ubi sunaniha. Maka sepantaslah oleh perhatian dengan sunnah-sunnahnya sholat. Artinya Imam Nawawi menganjurkan kita melakukan semuanya. I'tina itu memperhatikan, mementingkan. Maka sepantaslah oleh i'tina bersungguh-sungguh memperhatikan, mementingkan dengan sunnah-sunnahnya sholat. Li'annal karohata tunafi sawaba au tubutiluhu. Karena sesungguhnya makruh itu menafikan ia akan pahala atau membatalkan ia akan pahala. Ya, jadi kata Imam Nawawi, kalau kita melakukan kemakruhan bisa membatalkan pahala. Ya, pahala jamaah mungkin. Ya, menafikan akan pahala atau membatalkan ia akan pahala. Kalau membatalkan pahala berarti pahala udah dapat terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan makruh, pahalanya jadi batal. Kalau menafikan pahala, nah, jadi berbarengan kita melakukan sesuatu yang makruh, jadi pahala nggak dapat. Ini ada keterangannya indah. Wa katabal Allamatul Qurdi manasu dan telah menulis oleh Allamah Qurdi akan ma yang bermula nasnya ma itu. Jadi Syekh Qurdi ini menjelaskan kembali ucapannya Imam Nawawi al-karahah tunafis sawab. Apa kata Syekh Qurdi? Qad tunafis sawab. Oh, berarti di sini ada qad ini ketinggalan ya. Qad tunafis sawab. Ya, kan qauluhu qad tunafis sawab. Berarti di sini ada qad ini. Li'annal karahata qad tunafis sawaba au tubtiluhu. Begitu kata Syekh Kurdi. Kata Syekh Nawawi. Karena sesungguhnya makruh karahah itu kadang-kadang menafikan ianya karah akan pahala atau membatalkan ianya makruh akannya pahala. Dan menulis oleh Syekh Kurdi akan ma yang bermula nasnya ma itu. Ya. Qauluhu bermula ucapan Syekh Nawawi qad tunafis sawab itu ka'annal murada itu seolah-olah maksud itu iza qaranatil amala. Nah, apabila menyertai ianya makruh akan amal. Jadi tunafis sawab maksudnya kalau makruh itu berbarengan dengan amal yang kita kerjakan, nggak ada pahalanya, menafikan pahala. Au tubtiluhu ay idza tara'at alaihi. Maksud makruh membatalkan ia akan pahala, artinya bila datang ianya makruh di atasnya pahala, di atasnya amal. Bila datang ianya makruh di atasnya amal. Kita sudah melakukan sholat jamaah beberapa rakaat, kemudian melakukan makruh bisa saja membatalkan pahala jamaah. Wa asyara bikat ila annaha qad la tunafihi. Dan mengisyarah ianya Syekh Nawawi. Ini kata Syekh Alamah Kurdi. Mengisyarah ianya Syekh Nawawi dengan qad, berarti di sini tadi ada qad tunafi, kepada bahwa sungguhnya makruh qad la tunafihi kadang-kadang tidak menafikan ianya kemakruhan akannya pahala, akannya pahala. Tadi kan makruh kadang-kadang menafikan pahala, kadang-kadang tidak. Intah. Wa qauluhu wa fi umumihi nadrun. Dan sampai pada umumnya sunnah itu nadar, wa fi umumi ma zukira min karahati tarki li kulli sunani. Nah, dan sabit pada umum ma yang disebutkan akan dianya ma. Apa ma itu dari makruh meninggalkan bagi setiap sunnah. Artinya kita meratakan semuanya. Semua sunnah itu makruh ditinggalkan. Itu perlu ditinjau. Beliau menafsirkan lagi biar lebih terang. Ja'lu zalika amman fi kulli sunani nadrun. Artinya atau ja'li kita baca. Jadi umumi artinya ja'li. Sabit pada menjadikan demikian. Sabit pada menjadikan demikian, demikian makruh. Meninggalkan semua sunnah. Sabit pada menjadikan demikian akan yang umum pada setiap sunnah itu perlu dinazar. Apa alasannya? Apa alasannya perlu kita tinjau bahwa kalau semua sunnah yang kita tinggalkan itu makruh hukumnya.
Wa wajhu annahu la yalzamu min talabi syai' karahatu tarki. Bermula alasannya. Nah, itu buat sungguh hal dan sya'an itu tidak lazim dari meminta sesuatu atau menganjurkan sesuatu itu makruh meninggalkannya. Tidak berarti semua yang diperintahkan kalau kita tinggalkan itu makruh. Bal ba'duhu makruhun wa ba'duhu khilaful aula. Bahkan sebahagiannya matlub tadi itu makruh dan sebahagiannya lagi itu khilaf aula. Walladhi yattajihu taksisuhu qauluhu dan bermula alladhi yang kuat ianya khususnya. Ma zukira min karahati tarki. Bermula alladhi yang kuat ianya itu khususnya. Khususnya ma yang disebutkan akan ianya ma dari makruh tinggal. Nah, wa qauluhu bima warada fi nahyun. Jadi ini beliau protes sedikit. Bima warada fihi nahyun. Ma ini maksudnya apa? Apa dengan sunnah-sunnah? Apa tarki? Nah, ini ngupas ibarat ya. Qauluhu bima warada fihi nahyun in auqa'tama ala tarkin. Jika engkau tempatkan akan ma di atas tinggal. Jadi ma ini kita artikan tinggal misal. Khususlah makruh dengan meninggalkan. Yang datang padanya meninggalkan oleh larangan. Misal. In auqa'tama. Jika engkau tempatkan akan ma di bima, di atas tarki. Artinya ma bermakna tarki. Tarki tarkin. Jadi bitarkin warada fi nahyun. Khususlah makruh dengan meninggalkan yang datang padanya meninggalkan oleh larangan. Nah, jadi artinya seperti itu. Kalau in auqa'tama ala tarkin. Jika engkau tempatkan ma di atas tarki. Artinya tarkin warada fi nahyun. Uskila alaihi qawlu. Uskila jawab in. Jika engkau tempatkan ma di atas tarki, niscaya dimuskilkan di atasnya ucapan musannif akan ucapannya musannif di depan nanti. Apa kata musannif? Au khilafun fil wujub. Coba kita perhatikan maknanya. Dan khususlah makruh dengan meninggalkan yang datang padanya meninggalkan oleh larangan. Meninggalkan yang datang padanya meninggalkan oleh larangan. Nggak ada. Sunnah itu nggak ada yang dilarang sebenarnya. Nggak ada dilarang tinggal. Namanya juga sunnah. Boleh dilakukan, boleh tidak kan? Makanya beliau gini. Dengan meninggalkan yang datang padanya yang meninggalkan oleh larangan atau oleh khilaf pada wajib. Jadi sunnah nggak ada yang wajib. Idit tarku laisa fi dzalik, karena bermula meninggalkan itu tidak ada padanya meninggalkan ya. Itu demikian. Namanya meninggalkan ya sunnah kan boleh ditinggalkan. Nggak ada yang wajib. Kali lagi ini kurang mantap. Qauluhu bima warada fi nahyun. Tadi kita lihat di luar bima. Mana tadi? Bermula alladzi yang kuat ianya alladzi itu khususnya. Khususnya makruh dengan ma. Ma ini apa artinya? Apa dengan sunnah? Apa dengan tinggal? Nah, pertama misalkan ma kita artikan tinggal. Khusus makruh dengan meninggalkan. Yang datang padanya meninggalkan oleh larangan atau oleh khilaf pada wajib. Dengan ma yang datang. Dengan meninggalkan. Yang datang padanya meninggalkan oleh larangan. Meninggalkan yang dilarang. Atau meninggalkan yang dengan meninggalkan yang datang padanya meninggalkan oleh khilaf wajib. Jadi namanya sunnah itu nggak ada yang wajib. Beliau mau mengatakan itu kelihatan. Coba kita lihat. Hmm. In auqa'ta, jika engkau posisikan akan ma di atas tarki. Artinya tarkin meninggalkan yang datang padanya tarkin oleh larangan. Niscaya dimuskilkan di atasnya ucapan musannif akan ucapannya musannif di depan. Yaitu au khilafun fil wujub. Karena yang namanya sunnah nggak ada namanya wajib. Idit tarku laisa fi dzalik, karena bermula meninggalkan itu tidak ada padanya itu demikian. Wa in auqa'ta ala sunanin, dan jikalau engkau posisikan akan ma tadi di atas sunnah. Artinya bima kita maknakan dengan sunnah-sunnah yang datang padanya sunnah oleh larangan. Jika engkau posisikan akan ma di atas sunnah, uskilah dimuskilkan. Anna sunana lam yarid fiha nahyo. Bahwa sunnah-sunnah tidak datang padanya sunnah oleh larangan. Namanya sunnah kan nggak dilarang tinggal. Maksudnya boleh ditinggal. Walaupun makruh ya. Ini agak rada rumit ya. Walladhi yadharu asani bermula pendapat. Alladhi yang zahir, alladhi itu pendapat yang kedua. Artinya ma di sini bermakna sunnah.
Khusus makruh dengan sunnah-sunnah yang warid pada sunnah itu oleh larangan. Wa yakunu dhamirun fihi, dan adalah dhamir wa yakunu dhamiru fihi. Ini dhamiru idafah kepada fihi karena maksudnya hikayah. Dan adalah dhamir fihi itu aidan kembali alama. Dhamir fihi tadi bima warada fihi. Dan adalah dhamir fihi itu kembali kepada ma dengan mentakdirkan mudhaf bin nisbati lil awal. Dengan ditakdirkan mudhaf, mudhaf yang mahdhuf dengan dinisbah bagi yang pertama. Wa amma bin nisbati lisani fala takdira. Adapun dengan nisbah untuk yang kedua maka tidak ada takdir. Artinya, jadi kalau sudah ditakdir, bermula alladzi yang kuat ianya alladzi itu. Taksisuhu khususnya sunnah, khususnya makruh, ya, bisunanen. Nah, khususnya makruh bisunanen dengan sunnah-sunnah waroda fitarkiha yang datang pada meninggalkannya sunnah oleh larangan. Jadi bima ma kembali ke sunnah. Nah, sunnah-sunnah warada yang datang fihi fi tarkihi pada tinggalnya sunnah. Ya, ini ibaratnya. Ya, mana tadi? Jadi dhamir fihi kembali ke ma. Tapi sebelum dhamir ini kita takdirkan mudhaf itu maksudnya. Kembali ke ma dengan mentakdirkan mudhaf dengan nisbah bagi yang pertama. Pertama yaitu nahyun. Yang kedua khilafun fil wujub. Adapun dengan nisbah bagi yang kedua maka tidak ada perlu takdir. Artinya khususlah makruh dengan sunnah-sunnah yang datang pada meninggalkannya sunnah oleh larangan. Wawarada fiha ini wawarada fiha kan. Nah, jadi sebelum ha ini nggak ditakdirkan mudhaf dan datang padanya sunnah nafsiha dirinya sunnah oleh khilaf pada wajib. Wa sunnatul lati warada fi tarkiha nahyun mislun nadri ila mahalli sujudihi. Dan bermula sunnah yang warid pada meninggalkannya sunnah oleh larangan itu seperti melihat kepada tempat sujudnya seorang. Nah, jadi melihat tempat sujud sunnah kalau kita tinggalkan makruh karena ada dalil khusus. Fakat warada maka sungguh telah waridlah oleh hadis mabalu aqwamin. Apa itu keadaan kaum-kaum yarfa'una absarahum mengangkat oleh mereka akan pandangan mereka ke langit fi salatihim dalam salat mereka. Layan tahinna anzalik. Nah, layan tahinna layan tahinna hendak berhentilah hendak layan tahunna ya jamak ya. Wawnya hilang ya. Layan tahunna hendak meninggalkan mereka hendak berhentilah mereka dari demikian mengangkat mata ke langit au la takhtafanna la tukhtafanna absaruhum atau akan disambar akan penglihatan mereka. Mereka berhenti melihat ke langit dalam salat atau mata mereka akan disambar geledek mungkin atau apa. Ya. Wa sunnatul lati qila biwujubiha mislu sholati alal ali fit tasyahudil akhiri. Dan bermula sunnah yang dikatakan dengan wajibnya sunnah itu seperti sholat kepada al fit tasyahudil akhiri pada tasyahud yang akhir. Wa sunnatul lati lam yarid fi tarkiha nahyun wala qila biwujubiha mislu raf'il yadaini. Bermula sunnah yang tidak warid dalam meninggalkannya sunnah oleh larangan dan tidak pula dikatakan orang dengan wajibnya sunnah itu mislu raf'il yadaini umpama mengangkat dua tangan. Hazwa min kabaihi sejajar dua bahunya. Fahadhi tarkuha khilafu aula. Maka bermula ini seperti rafa tangan tadi, itu bermula meninggalkannya itu khilaf aula. Nggak makruh. Ya. Ini selesai ya. Ini penting banget sesudahnya ada tentang zikir-zikir yang sunnah sesudah sholat. Kita baca matannya dulu. Nah, ini kan sudah habis ini. Banyak hasiahnya. Ini baik panjang banget tentang doa di dalam penting. Ini. Wa sunnah zikrun wa du'aun sirran aqibaha. Disunnahkan akan berzikir dan doa dengan cara sir aqibaha sesudahnya sholat. Ayo sholat. Nah, disunnahkan akan berzikir, berdoa dengan cara sir kecil saja aqibaha sesudahnya sholat. Kita lihat tentang zikir sesudah sholat. Ini panjang banget soalnya. Ya. Wa sunnah zikrun wa du'aun. Qauluhu disunnahkan akan zikir dan doa. Atufud du'ai ala zikri min atafil khasi alal am. Bermula ataf doa di atas zikir itu dari ataf khas di atas. Artinya doa juga bisa disebut zikir. Disunnahkan akan zikir. Zikir bacaan apapun sesudah sholat. Bisa doa, bisa bukan.
Jadi zikir lebih umum, kalau doa kan secara khusus. Nah, ini. Maka bermula ataf doa di atas zikir itu dari ataf khas di atas am. Kama yadullu lidzalika qaulu Ibnu Hajarin fi khutbati matnil minhaji inda qaulil musannif. Sebagaimana yang menunjukkan bagi demikian oleh ucapan Ibnu Hajar dalam khutbah matan minhaj. Kapan Ibnu Hajar berkata inda qaulil musannif, ketika perkataan musannif, ketika perkataan Imam Nawawi. Imam Nawawi berkata minal azkar, disunnahkan membaca satu zikir dari macam-macam zikir. Wa nasu ibaratihi, dan bermula nas ibaratnya Ibnu Hajar itu jam'u zikrin. Artinya azkar ini jamak dari zikrin. Wahwa lugatan, dianya zikir pada bahasa itu kullu madzukurin. Setiap yang disebut, apapun yang disebut, itu zikir secara bahasa. Wa syara'an, dan dianya zikir pada syara' itu qaulun siqa lisanain au du'ain. Satu perkataan yang dibawa akan dia untuk memuji atau doa. Jadi zikir pada syarak qaulun siqah, perkataan yang dibawa untuk memuji atau berdoa. Berarti kan doa masuk dalam kategori zikir, itu maksudnya. Waqad yusta'malu syar'an likulli qaulin yusabu qailu. Kadang-kadang digunakan akan dianya kata zikir pada syarak bagi setiap perkataan yang dipahalakan akan orang yang mengatakannya. Setiap ucapan yang bila kita mengucapkannya dapat pahala, itulah zikir. Nah, yang penting. Yang pengen saya mau baca ini wa'alam. Wa'lam annal ma'sura minhuma aula min ghairihi. Ketahui olehmu bahwa sungguh yang maksur dari keduanya, doa dan zikir, itu lebih utama dari lainnya maksur. Sesudah sholat, bila kita baca zikir maksur, doa maksur dari Nabi, itu lebih utama. Maksud zikir maksur, doa maksur, zikir yang biasa dibaca oleh Nabi setiap selesai sholat, doa yang sering Nabi baca, itu lebih utama kita baca. Bahwa kasirun yadhiqu nitaqul hasri anhu. Bahwa dianya yang maksur dari zikir dan doa, itu banyak banget yadhiqu nitaqul hasri, yang sempitlah oleh pembahasan hasar, yang sempitlah oleh wilayah hasar darinya maksur. Jadi zikir maksur, doa yang maksur dari Nabi itu sangat banyak, nggak bisa kita batasi. Fayam bagi ayak taniya bihi limazidi barakatihi wa dhuhuri ghalabati raja istijabatihi barakatihi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Maka sepantaslah oleh bahwa perhatian ia dengannya maksur, baik zikir dan doa. Artinya kita lebih fokus membaca zikir dan doa yang maksur. Kenapa? Limazidi barakatihi, karena tambahan keberkahannya maksur. Wa dhuhuri ghalabati raja, karena tampak kuat harapan dikabulnya yang maksur, bi barakatihi, dengan keberkahannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih berkah kita baca zikir-zikir yang memang biasa dibaca oleh Nabi. Nah, nah ini seperti pengamalan di kampung-kampung, di musala-musala. Famin zalika, maka sebahagian dari demikian zikir dan doa Nabi yang maksur itu astaghfirullah salasan. Baca astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Cuma kalau kita imam, kita baca Allahumma inna ala zikrika. Ya Allah, bantu olehmu akan kami. Ala zikrika, untuk senantiasa bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, memperbagus ibadat kepadamu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuh. Maha suci Allah, maha suci zat yang tidak mengetahui akan kadarnya, akan kemuliaan dan ketinggiannya ghairuhu, oleh selainnya Allah. Wala yablughul wasifuna sifatah, dan tidak sampailah oleh orang-orang yang mensifati akan sifat beliau. Jadi kita nggak sanggup memuji Allah, mensifati Allah dengan sifat-sifat sempurna seutuhnya kan. Subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab. Summa, kemudian membaca ayat subhanallah salasan wa salasina 33 kali, walhamdulillah mislaha 33 kali, wallahu akbar mislaha 33 kali, wa qala, berkata ayat tamamal mi'ah, berkata ayatnya si musalli tadi pada kesempurnaan 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak usah diartikan ya. Ini kan udah biasa. Ya, summa yad'u ba'da dzalika bil jawami'il kawamili. Kemudian berdoa ya semusalli sesudah demikian zikir tadi dengan yang lengkap lagi sempurna. Maksudnya membaca doa dengan doa-doa yang jamek, jamek kamil, yang lengkap sempurna. Wahya dan dianya doa jawami dan kawamil itu Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratik. Jadi kalau kita berjamaah berarti Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegundahan, kesedihan. Wa a'udzubika wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan, kemalasan. Wa a'udzubika wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wal fashal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari pengecut, dari pelit dan dari gagal. Wa min ghalabatid dain, daripada dikalahkan oleh hutang, banyak hutang. Wa qahrir rijal, dari jadi lelaki yang terpaksa. Lelaki takut istri. Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari beratnya bala ya, semacam apa namanya? Tertimpa bala. Wadar kisyaqa, didapati oleh kecelakaan. Wasu'il qadha, dari buruknya takdirmu. Wasyamatatil a'da, dari tepuk tangannya musuh. Syamatah ini kita punya musuh ketika ditimpa musibah, musuh senang. Nah itu bahaya kan? Kita berlindung jangan sampai kita termasuk orang yang ketika kita dapat musibah segala macam, musuh kita senang. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rzuqna tayyiban wasta'milna salihan. Allahumma alhimni rushdi. Allahumma alhimna rushdana. Wa'idhni min syarri nafsi, wa'idhna min syarri nufusina, atau wa'idhni min syarri anfusina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau membaguskan akan tubuhku, bagus pula olehmu akan akhlakku. Allahumma kama hassanta khuluqana fahassin akhlaqana. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikan olehmu akan hatiku akan lebih baik dari zahirku. Jadikan olehmu akan zahirku akan yang saleh. Allahumma ja'al sariratana sariratina jama' muannas. Allahumma ij'al sariratina khairan min alaniyatina waj'al alaniyatina salihatan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiba wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikan olehmu akan sebaik-baik umurku akan akhirnya umur. Allahumma ij'al khaira a'marana akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira a'malana khawatimahu wa khaira ayyamana yawma liqa'ik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa yanbaghi lid-da'i ay yura'iya syurutad du'a.
Dan sepantaslah bagi orang yang berdoa oleh bahwa memperhatikan ia akan syarat-syarat doa wa adabahu dan akan adab-adabnya doa ma'amkanahu akan ma yang memungkinkan ianya seorang akan nyama. Artinya semungkinnya ya. Jadi kita jaga syarat-syarat doa, ada adab doa biar doa kita makbul. Wa sayadzkuru syarihu qoriban ba'dhan min dzalik dan akan menyebutkan oleh syarih sebentar lagi akan sebahagian dari demikian adab-adab doa. Ini lebih penting lagi, faedatun ini satu faedah. Qala Nawawi fil Azkar, Azkar ini bukan Azkar. Berkata oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Waruwina fi kitab Ibni Sinni an Anas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan kepada kami dalam kitabnya Ibnu Sunni ya. Ibnu Sunni atau Ibnu Sinni. Diriwayatkan kepada kami dalam kitab Ibni Sunni dari Anas radhiyallahu anhu karena Rasulullah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qadha salatahu bila telah menyelesaikan ya Nabi akan salatnya Nabi masaha wajahu Niscaya mengusapnya Nabi akan wajah beliau yang mulia biyadihil yumna dengan tamat dengan Nabi yang kanan. Nah, kita sering juga selesai selesai salam, kita usap muka. Cuma apa yang kita baca ketika mengusap muka ini? Summa qala, kemudian Nabi berkata, Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Ini penting banget. Ya Allah, hilangkan olehmu dari diriku kegundahan dan kesedihan. Nah, insya Allah kita nggak sedih. Nah, wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain, Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Nah, itu kita baca ketika menyapu muka. Faidatun ukhra ini faedah yang lain. Dzakara Syekhu Abdul Wahhab Asy-Sya'rani telah menyebutkan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala anhu di mana beliau menyebut fi kitabihil musamma bid-dalalati 'ala Allah azza wa jalla. Dalam kitab beliau yang dinamakan akan ianya kitab dengan ad-dalalah 'ala Allah azza wa jalla. An Sayyidina Abil Abbas. Nah, sumber doa ini nanti dari Sayyidina Abil Abbas Khadir. Jadi Abil Abbas ini kuniahnya Nabi Khadir. Dari Sayyidina Abbas yaitu Khadir, an-nabiyina Sayyidina Khadir mengambil dari Nabi kita alaihi wa ala sa'iril anbiya kepada Nabi kita wa ala sa'iril anbiya dan kepada semua para nabi dan mursalin itu salam. Annahu qala bahwa sungguhnya Nabi Khadir itu berkata ya Nabi Khadir Sa'altu arba'atan wa ishrina ala fi nabiyyin an isti'mali syai'in ya'manul 'abdu bihi min salabil iman. Aku telah bertanya akan 24 ribu nabi. Anisti'amali syai'in tentang mengamalkan sesuatu. Ya manul abdu yang akan amanlah oleh hamba dengannya sesuatu dari hilang iman. Kata Nabi Khadir, saya bertemu, sudah saya tanyakan kepada 24 ribu nabi. Apa yang harus kita amalkan agar kita selamat dari hilang iman. Falam yujibni ahadun minhum maka tidak menjawab akan aku oleh seorang pun dari mereka 24 ribu nabi hatta jitama'tu bi Muhammadin sehingga aku bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kata Nabi Khadir fas'altuhu an zalik maka aku bertanya akannya Nabi Muhammad tentang demikian faqala berkata ianya Nabi Muhammad hatta as'ala Jibril alaihi salam hingga aku tanyakan akan Sayyidina Jibril alaihi salam Nabi juga tidak mengetahuinya artinya Nabi bertanya kepada Jibril dulu Fasa'alahu an zalik, maka bertanya ianya Nabi akannya Jibril tentang demikian. Faqala menjawab oleh Sayyidina Jibril hatta as'ala Rabbal Izzah an zalik hingga aku tanyakan akan Allah Subhanahu wa taala tentang demikian. Fasa'ala Rabbal Izzah an zalik, maka bertanya ianya Jibril akan Allah Subhanahu wa taala tentang demikian. Faqala Allah azza wa jalla, maka berkatalah Allah azza wa jalla, "Man wadaba ala qiraati ayatil kursi." Barang siapa yang terus-menerus ia, muwadhabah ia, continue ia kepada membaca ayat kursi, wa amana rasul, membaca amanah rasul, ila akhir surah hingga akhir surah Al-Baqarah, wa syahidallah dan membaca ia akan syahidallah ila qauli al-Islam kan? Ini zikir udah biasa ini. Dan kulillahumma malikal mulki ila qaulihi bighairi hisab. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya dan seterusnya. Wa suratul ikhlas muwadhabah ia ala suratil ikhlas. Barang siapa yang terus-menerus ia membaca ayat kursi, amanah rasul, syahidallah, kulillahumma malik, suratil ikhlas, wal ma'awidhatain, al-falak annas, al-fatihah, akba, akiba kulli salatin. Sesudah setiap salat, amina min salabil iman, nisya aman ia dari
hilangnya iman. Masya Allah, ini kita amalkan ya. Nah ini selesai. Kembali ke matan. Disunnahkan akan berzikir dan doa dengan cara sir sesudahnya sholat. Yusannul israru bihima limun faridin wa ma'mumin wa imamin lam yurid ta'limal hadirin wala ta'minahum lidu'aihi bisima'ih. Disunnahkan akan mengsiarkan dengan keduanya zikir dan doa bagi si munfarid. Orang sholat sendiri wa ma'mumin bagi ma'mum wa imamin dan bagi imam. Jadi bagi munfarid dan makmum nggak ada syarat. Pokoknya zikir dan doa sir aja. Kalau bagi imam ada kait. Dan bagi imam yang tidak menginginkan ia akan mengajarkan hadirin. Imam yang pengen berzikir tidak mau, tidak ada keinginan untuk mengajarkan jamaah. Sir juga. Wala ta'minahum. Dan imam yang tidak menginginkan ia akan aminnya mereka makmum bagi doanya imam bisimaihi dengan sebab dengarnya imam. Maksudnya dengarnya makmum akan doa imam. Ta'mina kita atas kepada ta'lima. Imam yang tidak menginginkan ia akan mengaminkan oleh mereka hadirin bagi doanya imam dengan sebab mendengarkan doa imam oleh hadirin tadi. Imam berdoa, nggak pengen ada yang mengaminkan. Udah sunnah sir juga. Kalau imam pengen mengajarkan hadirin berarti pengen agar makmum mengaminkan doanya ya sunnah dijiharkan. Wa warada fihima ahadisu kasiratun zakartu jumlatan minha fi kitabi irsyadil ibadi fatlubhu fa innahu muhimmun. Telah datang padanya zikir dan doa oleh hadis-hadis yang banyak. Zakartu jumlatan. Yang saya sebutkan akan sejumlah. Sebagian darinya hadis yang banyak dalam kitab saya. Apa kitab saya? Irsyadil ibad. Ila sabili rasyad ya. Ini belum saya baca-baca lagi. Fatlubhu maka cari olehmu akan kitabku Irsyadul Ibad. Fa innahu muhimmun. Sesungguhnya kitab itu penting ya. Nah itu. Ini titiknya di mana? Baca hasyiah dulu. Baca hasyiah dulu. Qauluhu sirran mansubun bi isqatil khafid. Sirran mansub dengan hilang huruf khafat, dicabut huruf khafat, bisiri. Sunnah zikir dan doa dengan sir. Bahwa diddul jahri, sir itu lawan jihar. Qauluhu aqibaha, aqibah sholat. Jadi berarti sesudah sholat langsung kita baca. Sebelum melakukan sholat rawatib. Kalau kita zikirnya sesudah sholat rawatib, dapat sunnahnya enggak? Sholat fardu, sholat rawatib dulu, kemudian baru zikir. Dapat pahala enggak? Kita lihat. Nah ini. Afhamat ta'biru bil aqabiyah annahuma yuqaddamani ala nafilah ratibatan kanat atau ghairaha. Memberi paham oleh ibarat musannif dengan aqabiyah. Tadi aqibaha ya. Berarti beriring-iring kan sesudah sholat fardu langsung zikir dan doa. Memberi paham oleh ta'bir musannif dengan aqibiyah itu annahuma bahwa sungguh keduanya zikir dan doa itu yukaddamani didahulukan keduanya di atas sunnah sekalipun ratibah ada ianya sunnah atau selainnya ratibah. Pokoknya habis dari ibarat musannif kelihatannya habis sholat fardu langsung zikir dan doa. Wa annahu law qaddamaha alaihi ma fata alaihi. Dan bahwa sungguhnya seorang ini masih memberi paham oleh ibarat dengan aqabiyah tadi. Bahwa sungguhnya seseorang jikalau mendahulukan ia akannya nafilah alaihima di atas keduanya zikir dan doa fata. Niscaya luputlah keduanya zikir dan doa di atasnya si musalli tadi. Habis sholat fardu langsung sholat sunnah. Apakah sesudah sholat sunnah ada sunnah tadi? Wirid dan doa lagi kelihatannya luput. Ya. Kalau sepintas di sini. Tapi wasaya zukuru khilafah. Nanti akan menyebut ianya musannif akan khilafnya mafhum. Artinya nanti di depan beliau akan menyatakan zikir bila kita lakukan sesudah sunnah ratibah dapat pahala juga. Nah, tapi ada khilaf juga, ada yang bilang karena udah jauh fasal berarti nggak dapat pahala. Pahala zikir sesudah sholat, adapun pahala zikir secara umum tetap dapat. Wa ibaratu ainsyin bermula ibarat ainsyin wa fi simmim alal manhaj dan dalam simmim di atas manhaj itu as-sunnatu ayyakuna dzikru wa du'a'u qabla al-ityani bin nawafili ba'daha. Sono ada ibarat simmim atas manhaj. Mungkin maksudnya manhajnya Syekh Zakaria ya. Disyarah oleh Syekh
Ah, Sibran Malaysia. Nah, bermula sunnah itu bahwa adalah zikir dan doa itu sebelum mendatangkan dengan sunnah-sunnah sesudahnya sholat. Jadi sebelum sebelum kita melakukan sunnah ratibah langsung zikir dan doa. Ratibah tangka dan ratibah ada ianya nawafil atau bukannya ratibah. Syarhu Raud. Dalam syarah Raudah, falau atabihi ba'da ratibah faliyahsulu aula. Maka jikalau mendatangi ia dengannya zikir dan doa sesudah ratibah, maka apakah hasil ia atau tidak? Dapat pahala enggak zikir sesudah sholat sunat rawatib? Fihi taraddudun nakalahu ziyadi. Padanya, padanya hasil atau tidak? Atau padanya masalah, artinya zikir sesudah nafilah, itu taraddudun. Itu ada taraddud, artinya ada yang menyatakan ya, ada yang menyatakan tidak. Nakalahu aziyadi, menukil akannya taraddud oleh Syekh Ziyadi. Aku berkata, wal akrabu asani. Bermula pendapat yang kedua, yang paling dekat. Bermula pendapat yang paling dekat itu yang kedua, yaitu la, gak hasil pahala. Itu lil fasli karena jarak pemisahnya. Wa qauluhu wal aqrabu sani. Dalam syarah Raudah, bermula ucapannya musaneh wal aqrabu sani yang paling dekat itu yang kedua, yaitu nggak dapat pahala kalau zikir sudah sholat sunnah. Bermula qauluhu wal aqrabu sani itu, sayati an simim, akan datang dari Syekh Simim, ala hajar, annal afdala takdimu zikir. Bahwa yang lebih utama itu mendahulukan zikir dan doa di atas ratibah. Yang lebih afdal duluan zikir dan doa. Artinya, kalau kita melakukan zikir dan doa sesudah ratibah, tetap dapat pahala. Cuma enggak afdal, tapi fadil. Jadi qaulu wal akrabusani akan datanglah dari simim di atas hajar oleh bahwa sungguh yang afdal itu mendahulukan zikir dan doa di atas ratibah. Maka memberi faedah, nah, ianya ucapan, wah sungguh seseorang jikalau mendahulukan ia akannya ratibah di atas keduanya zikir dan doa, karena takdimu mafdulat adalah mendahulukan itu mafdul bukan afdal ya. Ma'ahusulihima bersama hasil keduanya zikir dan doa pahala tetap dapat. Kauluhu disunnahkan akan mengsir dengan keduanya zikir dan doa bagi si munfarid. Nah, yusannu ilah ay tafsiru muradin. Ini tafsir murad bagi ucapannya siran. Apa maksud sir? Jadi israr, maksud sir israr. Nah, qauluhu bihima ay bizikri wa du'ai. Qauluhu lam yurid ay fi mahalli jarin. Jadi qauluhu lam yurid pada mahal jar sifat bagi imam. Imam-imam lam yurid, imam yang tidak menginginkan ya. Fa'in arada zalika jahara bihima, maka jika menginginkan ya imam akan demikian, pengen mengajarkan makmum, pengen diaminkan doanya oleh makmum. Jahara bihima dia menjiharkan ya dengan keduanya zikir dan doa. Qala insyen wa bagi jaryanu zalika fi kulli du'ain wa zikrin. Dan sepantaslah oleh berlaku demikian, demikian juga sunnah jihar atau sir tadi, pada setiap doa dan setiap zikir. Ini apa nih? Wa bagi jaryanu zalika fi kulli du'ain wa zikrin. Fuhima min ghairihi, fahima min ghairihi, annahu yuridu ta'allumahuma. Oke. Dan sepantaslah oleh berlaku demikian dalam setiap doa dan zikir, fahima yang memahami ianya seseorang, min ghairihi dari lainnya seseorang, annahu, bahwa sungguhnya orang lain itu menginginkan ia ta'allumahuma akan mempelajari keduanya, zikir dan doa. Berlaku juga demikian sunnah jihad dan sunnah zir dalam setiap doa dan zikir yang kita baca. Yang memahami ianya seseorang dari lainnya seorang. Ya, doa apapun ketika kita membaca atau ketika kita berzikir kita memahami dari orang lain yang ada di samping kita. Annahu yuridu ta'allumahuma bahwa sungguhnya orang lain itu menginginkan ya akan mempelajari keduanya. Kita lagi berdoa, lagi berzikir, kita memahami bahwa orang di sekitar kita ada yang pengen belajar dari zikir dan doa kita. Berarti sunnah kita jiharkan. Kalau enggak, kita sirkan. Nah, itu. Pantaslah oleh berlaku demikian pada setiap doa dan setiap zikir, fahima. Yang memahami ia dari selainnya. Bahwa sungguhnya selain itu menginginkan ia akan mempelajari keduanya zikir dan doa. Ma'mum mangkana au gairahu. Makmum ada ia yang berzikir atau berdoa atau selainnya makmum.
Minal adiyatil waridati au ghairiha, dari doa-doa yang warid dari Nabi atau lainnya warid. Walau duniawian, sekalipun ada ya doa itu urusan duniawi, indah. Itu kata Ainshin. Ya. Nah, disunnahkan akan sir tadi bagi imam yang tidak menginginkan ianya imam ta'limal hadirin, tidak kepengen mengajarkan hadirin, yaitu mengajarkan zikir dan doa kah? Qauluhu wala ta'minahum ay walam yurid ta'minal hadirin li doa, tidak menginginkan ianya imam akan membaca amin oleh hadirin bagi doanya imam. Warada fihima, artinya telah datang pada keduanya zikir dan doa oleh banyak hadis tadi. Ay fi fadlihima wal hasi alaihima. Telah warid pada keduanya zikir dan doa, maksudnya fi fadlihima, pada kelebihan zikir dan doa, wal hasi, dan pada menganjurkan di atas zikir dan doa, hal keadaan mutlak, akibat sholat wa ghairiha, baik sesudah sholat dan lainnya sholat, oleh ahadisu kasiratun, oleh banyak hadis. Banyak hadis menganjurkan atau menjelaskan tentang kelebihan berdoa, anjuran berdoa dan berzikir, baik sesudah sholat atau dimanapun. Min jumlati ma warada fid du'a'i ma rawahul hakimu. Sebahagian dari jumlah ma yang warid, ianya ma pada doa itu ma. Ma ini mubtada. Fa'il warada kembali ke ma. Sebahagian dari jumlah ma yang datang ianya ma pada doa, itu ma hadis rawahul hakim, yang meriwayatkan akannya hadis oleh Hakim an Aliin, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Anna Nabiya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Nabi bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Jangan sampai kemana-mana kita ketinggalan senjata. Wa imaduddin. Doa itu senjata orang beriman, tiang agama, nurus samawati wal ardh, cahaya langit dan bumi. Waruya an Aisyah radhiyallahu anha, dan riwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha annahu, wa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, innal balaa layanzila. Sungguhnya bala itu sungguh turun ya. Layanzilu, bukan lam huruf nasab. Sesungguhnya bala itu sungguh turun ianya bala. Sesungguhnya bala itu sungguh akan turun ianya bala. Fatalaqahu du'a'u, maka bertemu, maka menyambut akannya bala oleh doa. Ketika bala turun, sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kita sering berdoa, doa datang menyambut bala. Fayata'alajani ila yaumil qiyamah. Maka saling dorong-mendorong keduanya hingga hari kiamat. Nah, semoga aja doa menang kan? Nggak jadi terkena bala. Warawa Ibnu Majah an Abi Hurairah, telah meriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Man lam yas'alillaha yaghdab alih. Barang siapa yang tidak meminta ya kepada Allah, niscaya marah ya Allah kepadanya. Ini beda dengan manusia kan? Kalau kita sering meminta, justru kita diomeli. Allah kalau kita nggak pernah minta, Allah marah. Wa min jumlati ma warada fi dzikri qauluhu alaihi salatu wasalam. Sebahagian dari jumlah ma yang warid, ianya mah pada zikir itu sabdanya Nabi alaihi salatu wasalam. Man sabbahallaha dubura kulli salatin salasan wa salasin. Barang siapa yang bertasbih ia, menyucikan ia akan Allah, dubura, di belakang setiap sholat. Maksud di belakang setiap sholat, kita sholat dulu. Kemudian baru baca tasbih. Nah, sebanyak salasan wa salasina, 33 kali, wa hamidallah salasan wa salasina. Memuji ya akan Allah 33 kali, wa kabbarallah, bertakbir ya. Membesarkan ia akan Allah salasan wa salasin, 33 kali, summa qala, kemudian berkata ia tamamal mi'ah, pada kesempurnaan 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa ghufirat khatayahu, niscaya diampuni kesalahan-kesalahannya, wa ingkanat misla zabadil bahri, sekalipun ada ianya khataya itu seperti buih di lautan. Masya Allah. Nah, sudah hampir 50 menit. Kita lanjutkan ya. Kemudian Orawat Tirmidzi, meriwayatkan oleh Tirmidzi an Abi Umamah, dari Abi Umamah qala, berkata ianya Abi Umamah, qila li Rasulillah, dikatakan orang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya kepada Nabi, ayud doa asma, apa doa itu yang lebih didengar ya Rasulullah? Jadi ayud doa ini maksudnya ayu waktu doa, boleh. Kalau kita lihat jawabannya, karena Nabi menjawab pada rongga malam. Ayat doa asma. Doa apa itu yang lebih didengar? Ay akrabu ilal ijabah.
Doa apa itu yang lebih dekat untuk dikabulkan? Nabi berkata, Jawful laili, rongga malam. Berarti rongga malam kan waktu. Berarti ayu waktu doa asalnya. Waktu waktu yang mana untuk berdoa yang lebih cepat terkabul? Nabi menjawab, Jawful laili. Waktu yang paling bagus, yang paling dekat untuk dikabulkan yaitu Jawful laili pada tengah malam. Atau ini kita baca Jawfal laili. Doa apa yang lebih terkabul? Doa pada tengah malam. Doa apa aja dikabulkan, cuma waktunya tengah malam. Wadubura, kita baca Jawfal laili wadubura salawatil maktubati, pada tengah malam dan di belakang salat yang maktubah. Rawat Tirmidzi ay hadza mimma warada fi du'ai wal hadisil ladzi ba'dahu fi dzikir. Artinya bermula ini itu sebahagian dari ma yang warid ma pada doa. Ini hadis riwayat Tirmidzi, hadis membahas tentang doa. Wal hadisul ladzi ba'dahu fi dzikir, bermula hadis yang sesudahnya ini itu pada masalah zikir. Hadis riwayat Imam Bukhari nanti tentang zikir. Wahwa mutadhaminun li ba'dil adab, dan dianya hadis itu yang mengandung bagi sebahagian adab. Qauluhu, ucapan musannif, jaufal laili mansubun ala tarfiyah. Mansub di atas tarfiyah, taraf ya, jaufal laili. Nah, mansub di atas dzarfiyah bimukaddarin dengan yang ditakdirkan. Asalnya ad-du'a fi jawfil laili asma'u. Bermula berdoa pada tengah malam itu lebih dekat kepada dikabulkan. Wa yajuzu raf'uhu ala annahu khabarun mubtada'un mahdhufun, dan bolehlah oleh merafaknya jaufu di atas bahwa sungguhnya jaufu itu kabar mubtada mahdhuf. Ai huwa jawful laili. Dianya waktu itu tengah malam. Wa alaihi, di atasnya baca rafa. Fayuqaddaru fi su'ali mudhafun mahdhufun. Maka ditakdirkan pada pertanyaan akan mudhaf yang mahdhuf. Ayu waktu doa asma. Waktu doa yang mana yang paling dekat untuk dikabul? Qala jawful lail. Qauluhu wa dubura ma'tufun ala jawfa. Qauluhu wa dubura itu diantahkan kepada jawf. Berarti bisa kita baca duburu, bisa dubura. Wajri fil ihtimalani fi sabiqi. Dan berlaku padanya dubur oleh dua kemungkinan yang mendahulunya. Artinya dubur ini berlaku seperti jaufu. Kalau jaufu duburu, jaufa dubura. Di mana titiknya? Rencana mau titik di faedah ini, tapi nggak nyampe kayaknya nih. Nah, 53 menit. Nah, Warawa Syekhani, dan meriwayatkan oleh Syekhani Imam Bukhari dan Imam Muslim an Abi Musa, dari Abi Musa al-Ash'ari qala, berkata ianya Abi Musa, kunna ma'an Nabi, adalah kami itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakunna idza asyrafna, maka adalah kami bila kami menuju asyrafna, menuju atlana. Fakunna idza asyrafna, adalah kami bila kami menuju ala wadin, kepada satu lembah, halalna, niscaya kami bertahlil membaca la ilaha illallah, wa kabbarna, kami bertakbir, wartafa'at aswatuna, dan meninggilah, nyaringlah oleh suara-suara kami. Faqala Nabiyyu, maka berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, sayangilah kalian terhadap diri-diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Karena sungguhnya kalian itu tidaklah kalian memanggil akan zat yang tuli, tidak pula gaib. Tuhan yang kalian panggil itu enggak tuli, enggak gaib. Innahu hakimun sami'un qarib. Sesungguhnya ah, yang engkau panggil itu yang maha bijak, maha mendengar, lagi maha dekat. Ihtajja bihil Baihaqi wa ghairuhu lil israri bidzikri wa doa. Menjadikan hujjah dengannya hadis ini, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, menjadikan hujjah dengan ini hadis oleh Imam Baihaqi dan lainnya Baihaqi lil israr, untuk mengsirkan dengan zikir dan doa. Jadi Imam Baihaqi menyatakan zikir dan doa sunnahnya sir, dalilnya ini. Irba'u ala anfusikum tadi, fa innakum la tada'una asamma wa la ghaiban. Nah, waqala Syafi'i, berkatalah oleh Imam Syafi'i dalam kitab ini pendapat Imam Syafi'i menguatkan bahwa sunnah sir dengan doa, dan sunnah juga berdoa dan berzikir sesudah sholat. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Akhtaru lil imami wal ma'mumi ayyadhkurallaha ta'ala ba'da salami minas sholat. Aku memilih untuk imam dan makmum. Arti aku menganggap sunnah untuk imam dan makmum ayyadhkura, bahwa mengingat oleh keduanya imam dan makmum akan Allah
berzikir oleh keduanya akan Allah Ta'ala sesudah salam dari sholat. Artinya Imam Syafi'i menyunnahkan berzikir berdoa sesudah salam sholat. Wa yukhfiya atau kepada ayat Qur'an. Aku memilih untuk imam dan makmum bahwa mengkhafikan, mengsirkan oleh keduanya akan zikir. Jadi sesuai dengan matan di atas. Nah, ini beliau bawa untuk dalil ya. Sunnah berdoa dan berzikir dan sunnah mensirkan doa dan zikir. Tapi di sini zikir doang. Mengkhafikan oleh keduanya akan zikir. Dan doa juga berarti kan. Illa ayyakuna imaman. Kecuali bahwa ada ianya. Orang yang berzikir tadi imam. Yuridu ayyuta'allama minhu. Kecuali bahwa ada ianya orang yang berzikir itu imam. Yang menginginkan ianya imam ayyuta'allama. Akan bahwa dipelajari orang. Darinya dia. Fayajharu maka menjiharkan ia hatta yara hingga melihat ianya si imam tadi annahu qattu'un lima minhu hingga melihat ianya hingga merasakan ianya si imam bahwa sungguhnya hal dan syai'an itu sungguh telah dipelajarikan orang dari dia summa yusiru kemudian mengusir ya. Nah, jadi menurut pilihan Imam Syafi'i, imam dan makmum sunnah berzikir sesudah sholat dan sunnah juga mengsirkannya kecuali bila orang yang mau berzikir itu imam. Yang imam itu menginginkan orang lain belajar dari dia. Imaman yuridu, imam yang menginginkan ia bahwa dipelajari orang dari dia. Dia ingin orang lain ikut mempelajari zikir dan doanya. Maka jihar ia. Sampai kapan dijihar? Apa sampai selama-lamanya? Hatta yara. Hingga melihat ianya si imam tadi. Annahu bahwa sungguhnya ya, hal dan sya'an itu qat'un lima sungguh telah dipelajari orang dari dia imam. Kemudian mengusir lagi. Sama seperti kita zikir bareng-bareng imam baca la ilaha illallah. Makmum udah tahu mau baca apa? La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Sir lagi imam. Kemudian zikir selanjutnya jihar lagi sedikit. Kemudian sir lagi dan seterusnya. Alasannya apa? Fa Allah ta'ala yaqulu karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berkata ya Allah. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha. Janganlah engkau menjiharkan dengan salatmu dan jangan pula engkau menyembunyikan dengannya salat. Jadi salat di sini doa. Janganlah engkau menjiharkan dengan doamu, jangan pula engkau mengecilkan dengannya doa. Apa tafsirnya? Yakni bermaksud ianya Allah. Ini kata Imam Syafi'i ya. Wallahu a'lam dan bermula Allah itu yang lebih tahu tentunya maksud dengan ayat ini. Yakni bermaksud ianya Allah ad-doa. Jadi salat ini maksudnya doa. Wala tajhar bi salatika. Janganlah engkau menjiharkan dengan salatmu, dengan doa. Wala tajhar hatta tusmi'a ghairaka. Janganlah engkau menjiharkan dengan doamu hingga engkau memperdengarkan akan selainmu. Jangan jihar sampai orang lain dengar. Wala tukhafid. Dan jangan engkau menyembunyikan doamu hatta la tusmi' nafsak. Hingga tidak hatta la tusmi'a hingga tidak engkau perdengarkan akan dirimu. Jangan pula terlalu kecil dalam hati doang hingga diri kita sendiri tidak mendengarkannya. Benar nggak seperti itu penjelasannya? Nah, ini kayak ngebut ya, kayak ngejar target. Semestinya santai aja, pelan-pelan ya. Ya, karena saya memperkirakan harus pas faedah. Ya, coba. Qauluhu asyrafna ala wadin ay atla'na. Kami keluar menuju lembah. Irba'u ala anfusikum wa bifathil ba. Irba'u dengan fathah ba. Wa maknahu bermula maknanya irba'u itu irfaku sayangilah kalian bi anfusikum terhadap diri kalian. Wahfadu aswatakum. Kecilkan oleh kalian akan suara-suara kalian. Innahu ay innallah azza wa jalla. Innahu mana? Mana innahu tadi? Innahu hakimun. Sungguhnya Allah itu maha hakim. Ya, kemudian ihtajja bihi ay istadalla. Ihtajja artinya Imam Baihaqi berhujjah, beristidlaliyah dengan ini hadis tadi, dengan ini khabar lil israr bagi sunnahnya israr. Akhtaru huwa bisaghatil mudhari. Akhtaru. Imam Syafi'i berkata aku memilih akhtaru dengan sigat mudhari. Makul qaul ya. Qala Syafi'i fil Imam Syafi'i berkata dalam kitab apa yang beliau katakan akhtaru lil imam wal ma'mum. Bagi imam dan makmum artinya munfarid ya. Dan munfarid juga imam, makmum dan munfarid tambahan. Ayadzukurallah. Oh berarti bukan tasniyah ini. Bukan tasniyah di atas salah.
Ya, ayyadzukura aja, nggak pakai alif ini. Aku pilih bagi imam dan makmum dan munfarid berarti. Tapi kalau kita lihat imam dan makmum berarti cocok tasniyah kan? Karena yukhfiya juga tasniyah. Aku pilih bagi imam dan makmum bahwa berzikir keduanya. Kalau nggak ada alif berarti aku pilih untuk imam, makmum, munfarid bahwa berzikir oleh semua yang disebutkan. Kan Allah. Ya, mungkin salah tulisan nih mungkin. Nggak ada teks pembanding, mestinya ada beberapa kitab. Saya nggak punya beberapa kitab. Ya, mana tadi? Ayyazukurallah. Ayyazukurallah kan? Di sini mufrad nih. Al-muradu bidzikir, bermula yang dimaksud dengan zikir, ma yang mencakupi ia akan doa. Ini berarti. Berzikir oleh keduanya imam makmum akan Allah. Dan mendoa juga keduanya. Jadi umum berarti zikir. Zikir dan doa. Illa ayakuna imaman. Istisna dari ucapannya Imam Syafi'i. Illa ayakuna imam. Istisna dari ucapan Imam Syafi'i wa yuhfiyaz zikra. Nah, menyembunyikan oleh keduanya akan zikir. Kecuali baru tidak disirkan. Wa ismu yakunu ya'udu ala ahadil madzukuraini wa huwal imam. Dan bermula isim yakunu itu kembali kepada salah satu yang disebutkan. Dua yang disebutkan yaitu imam kah? Kecuali bahwa ada ianya seseorang yang berzikir dari imam. Wa yahtamilu auduhu ala zakiril mafhumi min dzikir, dan muhtamilah oleh kembalinya dhamer kepada orang yang berzikir yang dipahami dari zikir. Walau hudifa, walau hadafa ayakuna. Walau hudifa, jikalau dibuang ayakuna wa qala illal imam, illah lakana aula. Lebih utama protes ibarat dikit ya. Ayu ta'alama bil bina ilil majhul dengan bina majhul. Qauluhu minhu ay naib fa'ilnya. Jadi minhu naib fa'il ta'alama. Ay ayu ta'alama ay ta'alama al hadiruna minhu. Kecuali imam yang menginginkan ia bahwa belajarlah oleh hadirin daripadanya imam. Fa innallaha yaqulu, dalil Imam Syafi'i memilih untuk disirkan zikir. Khafatis sautu mimbabi daraba wa jalasa idza sakana. Wa yu'adda bil ba'i, dan dimuta'adikan dia dengan ba. Fa yuqalu khiftur rajula bi sauti. Khafatir rajulu. Khafatir rajulu. Khafatar rajulu bi sauti. Mengecilkan oleh oleh laki-laki dengan suaranya. Kan suaranya. Maf'ul tadi dengan ba. Idza lam yarfahu, bila tidak mengangkat ianya laki-laki akannya suara. Wa khafata bi qiraatihi mukhafatan. Wa khafata bi qiraatihi, menyembunyikan ia, mengecilkan ia dengan bacaannya mukhafatan. Ini beliau membahas tentang mustaq. Khafata yukhafitu mukhafatan. Idza lam yarfa' sautahu, bila tidak mengangkat ia akan suaranya dengannya qiraah. Wa khafata zar'u wa nahwuhu fa huwa khafitun. Misbah muhtal. Yakni wallahu a'lam, ad-du'a ai annal murada, bahwa yang dimaksud dari salat itu doa. Wa hadza wa hadzal qaulu li Aisyah, bermula ini pendapat itu bagi Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah menyatakan salat wala tajhar bi salatika, maksudnya bi du'aika. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas berkata al muradu bis shalah al qiraatu fiha. Bermula yang dimaksud dengan salat itu bacaan dalamnya salat. Wala tajhar bi salatika wala tajhar bi qiraatika fi shalah. Bacaan dalam salat bukan doa. Waqala, berkata ianya Ibnu Abbas, nuzila, diturunkan akan dianya ayat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhtafin di Makkah. Diturunkan akan dianya ayat dan bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang muhtafin di Makkah. Kenapa muhtafin? Yang bersembunyi di Makkah. Maksudnya belum hijrah. Salat bukan di depan umum. Wakana iza sholla, dan ada ianya Nabi bila sholatnya Nabi bersama sahabatnya Nabi, rafa'a sautahu, mengangkat ya Nabi akan suara beliau dengan Quran. Fa iza sami'ahul musyrikuna sabbul Quran, bila mendengar akan bacaan Nabi oleh orang musyrik, mereka mencela akan Quran. Waman anzalahu, dan mencela akan zat yang menurunkan yang kaya Quran. Waman ja'a bihi, dan mencela ia akan orang yang datang ya dengan membawa Quran. Jibril, Quran dikutuk, Allah dikutuk, Jibril dikutuk, atau Nabi manja'abi. Faqala Allah Ta'ala nabihi, maka berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi nabinya, wala tajhar bi sholatika, janganlah engkau membesarkan dengan salatmu, ai bi qiraatika, dengan qiraahmu. Fayasma'ul musyrikun, maka mendengarkan. Fayasma'a mansub. Janganlah engkau menjiharkan dengan salatmu, dengan qiraahmu, maka
mendengarkan oleh orang musyrik fayasubbul Quran, maka mereka akan menjelakkan Quran. Wala tukhafid biha, dan jangan pula engkau mengecilkan dengannya qiraah dari sahabat-sahabatmu. Fala tusmi'uhum, maka engkau tidak memperdengarkan akan mereka. Wabtaghi baina dzalika sabila, pilihlah di antara demikian sebagai jalan. Zada fi riwayatin, menambah ianya Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain. Ai asmi'hum, perdengarkan olehmu kepada mereka, wala tajhal, jangan pula engkau membesarkan, hatta ya'khudhu angkal Quran, hingga mengambil oleh mereka dari engkau akan Quran. Artinya mereka jadi mendengarkan Quran oleh orang musyrik. Titik, ini udah habis. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'. Ini baca cepat, mungkin banyak kesalahannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Moga ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.